Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh وصفيه وخليله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيله حق جهاده. Ikhwah fillah rahimakumullah, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah SWT untuk bisa hadir di masjid ini. Kita berusaha untuk mengkaji ayat-ayat Allah SWT, dan semoga apa yang kita lakukan ini kelak semuanya akan mendapatkan pahala di sisi Allah SWT dan menyebabkan kita layak untuk menjadi ahli surganya Allah SWT. Amin Allahumma amin. Ikhwah fillah rahimakumullah, kita meneruskan tadabbur kita terhadap surah Al-Qalam. Kita sampai di ayat yang menjelaskan tentang sikap yang diminta oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu nanti ada beberapa hal yang diminta agar jangan Nabi Muhammad SAW mentaati orang-orang dengan karakter yang digambarkan oleh Allah SWT dengan mukadzib, dengan hammazim masya'im binamim ila akhirih. Tetapi ada satu hadis yang menarik untuk saya bacakan sebagai salah satu keindahan akhlak Rasulullah SAW. Kata Anas bin Malik, anna imra'atan aradat li Rasulillah SAW fi tariqin min turuqil Madinah. Nabi Muhammad suatu hari bertemu dengan seorang perempuan di jalan-jalan Madinah. Faqalat, perempuan ini kemudian menyatakan, ya Rasulullah, innali ilaika hajah. Ya Rasulullah, sesungguhnya saya punya kebutuhan. Faqala, dan Rasul kemudian menyatakan, ya umma fulan, wahai ibu, ini orangnya sampun berumur, sudah punya anak dan seterusnya. Wahai ummi fulan, wahai ibu, kata Rasulullah, ijlisi fi ayyi sikakil Madinah syi'ti ajlisi laik. Kata Rasulullah, silakan jenengan duduk di mana saja, nanti saya akan duduk juga mendengarkan. Butuh nopo jenengan? Masya Allah. Faqala fafa'alat wa qa'ada ilaiha Rasulullah SAW hada qada hajataha. Dan Nabi mendengarkan hajat dari ibu tua ini, badhe ngrasakaken nopo dan seterusnya. Begitu sampai selesai, baru orang tua ini meninggalkan Nabi dan Nabi baru berdiri. Lihat ini mungkin bagi kita lah biasa mawon ngoten Ustaz ngeten nggih. Jenengan bayangaken nono gubernur terus jenengan ada orang tua di pinggir jalan, Pak Bu Khofifah, kula enggak ada hajat teng jenengan misalnya. Oh nggih, jenengan lenggah mawon. Wonten napa? Nggih, lah istimewa banget dah. Wonten gubernur ngoten niku, lha gitu. Atau wonten napa maneh wonten presiden, Ini bayangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling terbaik, yang bukan nganggur. Rasul itu sangat padat kalau kita pikirkan kegiatannya, tapi seperti itu akhlaknya hatta kepada ibu-ibu tua yang tidak ada namanya bahkan di dalam hadis. Kalau kita sopo iku mangke mawon kula kata urusan lah ngoten to. Masyaallah. Oke, mari kita lanjutkan di ayat yang ke-8 insyaallah menawikan kelintu. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tuti'il mukadzibin waddu law tudhinu fayudhinun wa la tuti' kulla hallafin mahin man hammazim masya'im binamim manna'in lil khairi mu'tadin athim. Ayat ini secara menarik menjelaskan kepada kita salah satu perintah Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW dengan kalimat fala tuti'il mukadzibin. Jangan kamu taati orang yang pendusta, kata Allah SWT.
Apa niki maksudnya dan dalam konteks apa Allah SWT meminta Nabi Muhammad SAW untuk tidak mentaati al-mukadzib niki. Nah, kemarin kita melihat bahwa Rasulullah SAW itu nopo namine dijelaskan memiliki akhlak yang begitu sangat baiknya, meskipun dituduh oleh orang sekampung sebagai pendusta. Dan Al-Quranul Karim mengakhiri dengan kalimat yang menarik, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua orang bisa mengklaim memiliki petunjuk, tapi Al-Quran menyatakan Allah yang paling tahu, ya, sebagai jawaban atas kekeliruan orang-orang orang-orang Quraisy yang merasa dia yang lebih tahu tentang kebenaran, sehingga menyebut Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang gila dan seterusnya. Nah, mereka ini justru di dalam Al-Quran disebut sebagai orang yang tidak mendapatkan petunjuk. Bagaimana dia mendapat petunjuk kalau sebelum Nabi Muhammad menjadi nabi, ya, membacakan ayat-ayat Allah, menyebut Nabi Muhammad sebagai orang yang sangat bisa dipercaya. Tapi begitu Nabi Muhammad mengucapkan Al-Quranul Karim, dia katakan sebagai pendusta, sebagai tukang dongeng, dan berbagai macam. Nah, karena itu kemudian Quran mengakhiri dengan kalimat Allah yang maha tahu siapakah yang paling siapa yang paling mengetahui. Allah yang paling mengetahui orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngoten. Lah, Allah kemudian menyatakan fala tuti'il mukadzibin. Janganlah kamu mentaati, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang mukadzib. Orang yang berdusta itu adalah orang yang nomor satu tidak menjelaskan sesuatu sebagaimana faktanya, namanya dusta. Atau dia tidak memiliki pengetahuan, tidak tahu dia, tapi dia berkata seakan-akan dia tahu kenyataannya. Itu juga berdusta. Pada konteks ayat ini, fala tuti'il mukadzibin, orang ini tidak mengerti tentang Al-Quran, tidak mengerti tentang nubuah, tapi dia menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW orang gila karena mendapatkan wahyu tadi. Karena itu Quran menyebut sebagai mukadzib nomor satu. Dan ini nanti yang menarik, orang itu yang pertama kali dilakukan terhadap Al-Quranul Karim adalah mukadzib, mendustakan Al-Quranul Karim. Kalau kita perhatikan kata mukadzib ini, Quran tidak menggunakan kata misalnya jangan taati orang yang kafir, ya, tetapi jangan taati para pendusta ini. Kenapa? Karena gini, orang yang berdusta itu hakikatnya sebenarnya dia mengetahui sesuatu, ya, tetapi dia tidak mengungkapkan sebagaimana yang dia ketahui. Karena itu tadi ada dua saya sebutin, ya. Orang dianggap berdusta itu kalau dia mengungkapkan sesuatu tidak sesuai faktanya. Mestinya merah dia bilang hijau, berdusta dia. Atau orang memang tidak tahu iku hijau apa merah, dia tidak punya pengetahuan, tapi dia menyatakannya, itu juga berdusta. Lah, orang kafir Quraisy ini adalah orang yang pertama. Dia bukan tidak tahu, dia sebenarnya tahu kalau Nabi Muhammad itu benar. Dia juga tahu kalau sebenarnya Al-Quran itu adalah wahyu minallah, dan seterusnya. Tetapi dia memilih untuk mengungkapkan yang berbeda dengan apa yang dia ketahui. Sekasih contoh yang paling tegas adalah Walid bin Mughirah sebagai salah satu contoh. Walid ini di dalam Al-Quranul Karim direkam kisahnya wonten surah Mudaththir. Kita belum sampai ke sana. Tapi yang menarik, Walid bin Mughirah dikenal sebagai Raihanatu Quraisy, wewangiannya Quraisy. Satu gambaran dari seseorang yang mencapai posisi yang begitu istimewa pada masyarakat jahiliyah. Kenapa?
karena kayak jadi trendsetter, jadi artisnya, sampai disebut sebagai wewangiannya wong Quraisy. Harum namanya, semua orang kepingin mengimitasinya dan seterusnya. Kenapa? Karena dari semua yang diinginkan oleh kebanyakan manusia, Walid bin Mughirah memiliki semuanya. Harta yang banyak, anak-anak yang banyak, kekuasaan, semuanya dimiliki oleh Walid bin Mughirah, ayahnya Khalid bin Walid. Ya, Quran menyatakan nanti wonten surah Mudzatsir, Allah itu memberikan kepada dia malan mamduda, harta yang ekstensif, saking banyaknya hartanya. Nomor 1, wabanina syuhuda, anak-anak yang selalu dekat dengannya, siap mensupportnya. Bahkan satu riwayat menyatakan dia punya anak 13 anaknya. Muslim manpowernya kuat, hartanya sangat banyak. Bahkan ada seorang ulama yang menghitung hartanya dalam 1 tahun dia berhasil mengumpulkan uang 1 juta dinar. Piro dunyane Walid bin Mughirah nih. Plus paling pinter orangnya, Masya Allah. Coba bayangin, dikasih kecerdasan yang begitu sangat menarik, sampai kata dia orang yang ditunjuk oleh orang Quraisy untuk menjadi negosiator dengan Rasulullah SAW adalah Walid bin Mughirah. Ya, bahkan Quran nanti menyatakan ketika orang-orang Quraisy itu menolak Nabi Muhammad menjadi nabi, kata dia, lah yang kalau yang pantas jadi nabi ya salah satu di antara 2 tokoh lah. Kalau tidak Abu Jahal ya Walid bin Mughirah itu. Ya, kata dia 2 orang yang dari Qaryataini azim, ya, dalam Al-Qur'an Al-Karim. 2 orang dari 2 kampung itulah ya. Kalau yang tidak dari Taif, ya, yang dari Mekah lah. Kalau tidak Abu Jahal, ya Walid bin Mughirah lah. Saking sebegitunya. Tapi yang menarik coba kita perhatikan, ya. Begitu dia dijadikan negosiator oleh orang-orang Quraisy, dia mendekati Rasulullah SAW. Dia ngomong terus di hadapan Rasulullah SAW begini, sampai terakhir dia menyatakan begini saja, Muhammad, jika memang kamu itu kemasukan jin atau majnun, memang kamu itu possessed by jin, kata dia, kita akan kumpulkan uang, kita akan obati kamu biar kamu sembuh. Nabi Muhammad mendengarkan saja. Niki awal-awal periode Mekah, ya, dan Nabi kemudian menyatakan, apakah kamu sudah cukup? Sekarang giliran saya. Nabi ada banyak riwayat, ya. Yang dalam satu riwayat bacakan surat Ghafir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqab dzit taul la ilaha illahu ilaihil masir. Boten kiat piyambake berwabak-wabang ketakutan dia dan menyatakan kepada Nabi Muhammad SAW, cukup Muhammad. Setelah itu dia balik kepada orang-orang Quraisy yang menyuruhnya untuk menjadi negosiator, ya, dengan Nabi Muhammad SAW. Dan lihat kalimat yang diucapkan oleh Walid bin Mughirah. Kata dia, wallahi laqad sami'tu minhu kalaman, demi Tuhan saya baru saja mendengarkan dari Muhammad SAW satu ucapan ma huwa min kalamil insi, kata dia, yang bukan ucapannya manusia, wala min kalamil jinni, juga bukan ucapannya jin, wa innalahu lahalawah, sungguh padanya terdapat sweetness, kata dia, keindahan, wa inna alaihi latolawah, sungguh di atasnya, kata dia, ada banyak buah-buahannya, wa inna asfalahu lamughdik, sungguh di bawahnya ada air yang sedemikian derasnya, wa innahu la ya'lu wa la yu'la alaih, dan sungguh perkataan itu amat sangat tinggi, tidak ada yang lebih tinggi darinya. Wa ma yaqulu hadza bashar, dan tidak ada seorang manusia pun yang berkata semacam itu. Niki lak jujur to namine, nggih, Walid bin Mughirah. Kenapa Walid bin Mughirah disuruh negosiasi dengan Nabi Muhammad? Karena Walid menyatakan, sayalah orang yang paling mengerti syair. Baik syairnya manusia, syairnya jin, saya semuanya yang paling tahu. Sa-Arab. Dia hafal semua mu'allaqat, ya, tafsir-tafsir yang digantung di Ka'bah, dia semuanya tahu. Makanya dia menyatakan,
ini bukan ucapannya manusia, ini juga bukan ucapannya jin, kata dia. Masya Allah nih. Saking nopone niku, saking menunjukkan betapa orang-orang Quraisy itu hakikatnya menyadari bahwa memang Al-Quranul Karim itu adalah benar, dan bahwa Nabi Muhammad SAW bukan orang kejinan. Meskipun nanti disebut sebagai majnun, ya, bahkan Quran menyatakan bi ayyikumul maftun. Ya, Allah yang lebih tahu siapa di antara kalian yang maftun. Maftun ngeten nggih, maftun niku kalau makna dasarnya orang yang kena fitnah. Jadi kan nanti ningali wong stres, wong edan gara-gara kena ujian yang sangat berat dalam hidup. Terus stres, nah namanya maftun. Misalnya ditinggal kawin mana yang bojone, terus mikir ini jadi gendeng terus yangi. Nah namanya maftun. Lah dia menyatakan, oh Pak Kaling Muhammad itu maftun karena banyak gini. Ya Masya Allah, kurang ngajare tiang Quraisy nih. Dia ada nih wong maftun nih. Lah Allah kemudian menyatakan sekarang mereka ini dengan semua caci maki sekarang berubah nih. Ini tahapan kedua. Wantun, caci maki segala macam, dihancurkan kredibilitasnya. Ini cara orang Arab melawan Islam ya. Kalau kita pikirkan apa yang dilakukan, dihancurkan reputasinya Nabi Muhammad, karakter assassination. Kalau sekarang begitu. Jadi cara pertama yang dilakukan oleh orang kufar kepada Islam adalah dijelekkan dulu Islamnya dan seterusnya. Biasa yang ngoten mangke. Kita semuanya kalau kita melihat kelompok-kelompok kecil di dalam masyarakat yang besar, biasanya kalau dia belum punya power apapun, maka caranya adalah hinakan saja dia. Dihinakan, dijelekkan dan seterusnya. Nanti kalau kelompok ini makin besar, maka orang sudah mulai memperhitungkan, maka dia agak sedikit lebih lembut. Ngoten biasanya. Lah dulu awal-awal dakwah habis pengikutnya Nabi Muhammad disiksa, Nabi Muhammadnya sendiri anggap sebagai orang gila dan seterusnya. Nah, mulai ayat ke-8 ini sebenarnya nanti menggambarkan periode kedua orang Quraisy di dalam menyikapi Islam. Ketika mereka mulai melembutkan sikapnya sedikit, ya. Karena dipikir gak iso dikerasi wong iki, koyo dilembuti ae lah. Nah, Allah menyatakan, tapi Quran menyatakan apa? Fala tuti'il mukadzibin. Jangan kamu taati orang-orang yang berdusta nih. Siapa? Yakni musyriki Makkah. Fa innahum kanu yad'unahu ila dini abai fanahahu ayyuti'ahum. Yaitu orang-orang musyrik Quraisy, ya, orang-orang musyrik Makkah, karena mereka itu mengajak kamu untuk kembali kepada agama nenek moyangmu. Fanahahu, maka kemudian Allah mencegah Nabi Muhammad SAW ayyuti'ahum untuk mentaati mereka semuanya. Boten angsal. Wa fala tuti'il mukadzibin. Nomor 1 sifatnya mukadzib. Dia tahu tapi kemudian dia berkata tidak tahu. Dia tahu kenyataan tapi dia menyebutkan sesuatu yang lain. Kita kalau melihat orang-orang di dunia para pastor, ya, para rahib, ya, yang sebenarnya dia tahu kebenaran Islam tapi tutup-tutupi, begitulah yang disebut dengan mukadzibin. Jangan taat kepada para pendusta, nomor 1. Yang kedua, waddu law tudhinu fayudhinun. Waddu, dari sini muncul kata mawaddah. Wong lek nikah niku terus Al-Qur'an sakinah, mawaddah, rahmah. Lah ngoten to. Mawaddah niku napa? Bahkan dari kata waddu niki nama Allah Subhanahu wa taala. Namanya Al-Wadud. Nggih. Jadi wonten Al-Wadud, Maha Pecinta. Ngeten wadud niku. Wong lek cintai nemen, wis saking nemen cintanya sampai kelihatan dalam kenyataan, namanya mawaddah. Cinta niku lek wonten jero ati to. Lek sik wonten jero ati namine mahabbah.
Tapi lek wis nemen brontone cintanya itu sampai kelihatan tanda-tandanya di alam yang nyata. Misale mesam-mesem ya misale beli coklat dia, misale kelihatan bentuknya kalau dia dalam hatinya itu penuh dengan cinta, namanya mawaddah. Dalek bojo misale mulai nggawa terang bulan misale boleh nopo lah, ada bukti kalau dia cinta. Jadi bukan hanya aku cinta kepadamu, endi mas bukti nih mas, sampean ngayu onde-onde lho ndak nate misalnya. Niku namanya mboten mawaddah. Jadi mawaddah itu rasa cinta yang sedemikian sangat kuat dalam hati, tapi kemudian nampak dalam kenyataan. Karena itu sesuatu yang bentuk yang ada bentuknya nyata dalam bahasa Arab disebut dengan madah. Disebut dengan madah, sesuatu konkret. Jadi mawaddah niku ngoten. Makanya urutannya di dalam Al-Qur'an sakinah, mawaddah. Sakinah wonten pundi? Wonten jero ati. Wong niku lek durung nikah, atine teng pundi-pundi. Gitu. Marfu'ah, Khadijah, sinten mawon lah. Begitu dia angkah tuka, qabil tuhalan, wis gak ada lagi. Satu-satunya perempuan yang ada dalam hatinya adalah istrinya. Ya, mau makan ingat kamu, mau mandi ingat kamu, mau apapun ingat kamu. Lah sekarang boten kemana-mana, hati ini jejek tentrem kali pasangannya, namanya sakinah. Ngoten. Lah sakinah niku lek terus lek cintai suami niku sae atau cintanya istri sae, nanti dia akan berkembang. Dadi nopo? Mawaddah. Nopo buktine? Cintanya makin menggelora dan nampak dalam wujud konkret. Kata-katanya lembut, sayang dia sama istrinya, ngasih nopo namine uang, ngasih semuanya, ditampakkan rasa cintanya sekarang. Indah Quran niku nggih, mantun sakinah, kemudian mawaddah. Dadi lek ana bojo kata-katane kasar, terus yon mboten nate maringi nopo-nopo dan seterusnya, malah njaluk tok, tapi aku cinta yang awakmu Dek. Preketek niku. Mboten bener karena sehabis sakinah niku mawaddah. Tapi puncak dari cinta, wah niku menarik nggih lek teng Quran niku. Puncak dari cinta namine rahmah. Lek rahmah iku cinta mboten krana pun. Karena kasih sayang pun. Kenapa? Karena wong niku lek cintai tambah nemen mangke, tambah tua. Pun meskipun istrinya sudah tidak cantik, istrinya sudah punya kelemahan, dia tetap menyayanginya. Nopo rahmah. Jadi menungso niku ngoten mestine babakan cintanya kepada pasangannya. Nah, orang itu kalau nemen ingine bahasa Arabnya namanya waddu. Sekarang bayangkan nggih, Allah niku al-wadud. Jadi Allah itu maha pencinta, seneng oleh mencintai siapa? Makhluknya nih. Sampai diwujudkan bentuk cintanya nyata. Wong maksiat masih dikasih nikmat oleh Allah SWT. Gimana kita ini buatan mencintai Allah? Karena dia al-wadud. Masya Allah al-wadud. Nah, Quran menyatakan sekarang waddu. Mereka niku orang-orang kafir, makanya saya sebut ini babakan kedua ya, stage kedua orang Quraisy. Waddu, mereka amat sangat ingin dan mulai dia tunjukin kalau dia itu ingin apa? Bernegosiasi sekarang dengan Nabi Muhammad. Kenapa kok negosiasi? Karena Nabi Muhammad sudah dijelek-jelekan tek ngamek, kurang golek. Ya, diarani tukang sihir, diarani majnun, diarani gini, disiksa sahabatnya, diancam Nabi Muhammad, bukan bergeming. Malah justru Umar masuk Islam, malah justru Abbas masuk Islam, dan seterusnya. Pening kepalanya orang Quraisy. Ini ngapain saya ya? Akhirnya dia mengambil stage yang kedua nih, disebut oleh Al-Quran sebagai mudahanah, ngelengoni kalau bahasa sekarang, al-idhan. Nopo niku? Waddu, mereka amat sangat ingin. Apa yang mereka inginkan? Lau tudhinu, kalau kamu itu tudhinu dari kata duhan. Duhan niku minyak. Sesuatu yang keras niku kalau dikasih minyak dia menjadi lentur, gitu. Menjadi lentur, nopo mawon lah. Idenya itu dulu orang Arab memang banyak makanan atau apa dimasukin ke dalam minyak zaitun,
Lah dia jadi soft. Jadi soft. Kita nopo sing dikum minyak mboten wonten nggih. Ya jadi soft kemudian gara-gara diminyaki. Jadi minyak itu memang untuk melembutkan sesuatu fungsinya. Ya, namanya al-idhan. Lah barang sing kaku kemudian dilembutkan dengan minyak niku namanya melemahkan kemudian atau soften, mengsoftkan dari sesuatu yang awalnya hard jadi soft. Niku namine lautudhinu. Hati-hati. Jadi wong kafir niku pertama berhadapan-hadapan, dicaci maki, dihilangkan. Nanti lek mboten saged, dia ngambil cara yang kedua. Mereka amat sangat ingin kamu itu melemahlah sedikit Muhammad. Kamu itu softlah sedikit Muhammad. Maulah negosiasi. Dan seterusnya. Fayudhinun. Kalau kamu bisa soft, ya, apa yang terjadi? Fayudhinun, maka mereka juga akan soft sama kamu. Bisa lembut sama kamu. Berlemah lembutlah sedikit Muhammad. Kami juga akan berlemah lembut kepadamu. Bahkan para mufassirin menyebutkan fayudhinun bukan saja kalimatnya bukan bersyarat hanya begini. Lau memang kalimatnya bersyarat ya. Jika kamu berlembah lembut, maka fa'nya fa'ul jawab, maka mereka pun juga akan berlemah lembut. Tetapi sebagian maknanya adalah bukan hanya nanti, sekarang pun mereka sudah mulai berlemah lembut kepada Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Qala ad-Dhahhak lau takfuru fayakfurun. Kalau kamu mengkufuri, kami juga akan mengkufuri. Lau talinu lahum fayalinu lak. Atau Al-Kalbi mengartikan talin, layyinah, ya. Sama, kalau kamu lembut, kita akan lembut, ya. Lau tusani'uhum fi dinika fayusani'uka fi dinihim. Sama, ya. Kalau kamu mau berlemah lembut dalam urusan agamamu, kita juga akan berlemah lembut dalam urusan agama kita, ya, dan seterusnya. Lau tunafik wa turai fayunafikun wa yura'un ila akhirih, ya. Jadi apa maksudnya ini? Aradu an ta'buda alihatahum muddatan wa ya'budunallaha muddatan. Ibnu Qutaibah mengartikan ayat ini senada dengan surah Al-Kafirun, ya, yaitu mereka menghendaki agar kamu beribadah, ya, menyembah Tuhan-Tuhannya orang kafir dalam waktu tertentu, maka mereka juga akan menyembah Tuhannya orang Islam dengan hari tertentu. Pertanyaannya sekarang, Ustadz, bukankah kita ini disuruh lemah lembut oleh Allah SWT? Kita itu disuruh berkata-kata yang baik, dengan kaulan nopo namine syakila, ya, dengan kaulan yang jamila, yang baik, ya, dan kaulan hasanan, ya. Berkata-kata juga harus lembut. Kita juga biwajhin taliq, ya, kata Al-Quranul Karim, kata Rasulullah SAW, dengan wajah yang enak. Kan memang kita disuruh lemah lembut, ngeten. Meskipun kita ini diminta lemah lembut, tapi wonten urusan tertentu yang kita mboten boleh lemah lembut niku. Dalam urusan apa niku? Dalam urusan prinsipil, seperti urusan akidah, mboten nangsal berlemah lembut. Ya wis ndak apa-apalah, ayo kita doa bersama. Gantian dulu ya. Jenengan rien dari agama ini ndak boleh ngoten niku. Ndak boleh berlemah lembut dalam urusan akidah. Nah, kalau berlemah lembut dalam selain urusan akidah, cara kita berinteraksi hatta sesama meskipun dengan non muslim boleh. Saksi contoh yang paling drastis yang membuat para sahabat nanti boten bisa memahami, bahkan bersungut-sungut, marah, sumpek, mumet, hatinya penuh dengan sumpekan. Wonten surah Al-Fatah, yaitu peristiwa suluh Hudaybiyah. Rasulullah SAW melakukan negosiasi dengan Suhail bin Amr, ayahnya Abu Jandal, yang mewakili orang Quraisy dalam perjanjian namanya suluh Hudaybiyah. Perjanjiannya ditulis oleh Ali bin Abi Thalib. Perjanjiannya dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nopo terus Suhail, sopo itu Bismillahirrahmanirrahim? Saya tidak mau perjanjian dengan diawali kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Rubah Bismikallahumma, Bismillahi Allahumma, ya, Bismikallahumma, Bismi Allahumma. Kata saya ngoten, mana mboten kelintu kula. Apa Bismikallahumma, Bismillahi,
Bismi Allahumma ngoten nggih. Nah, niki mboten prinsipil. Awalnya ini isi perjanjiannya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, disuruh merubah dengan nama Allah. Bismi Allahumma. Nabi Muhammad manut, lemah lembut Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya tidak mau Ali bin Abi Thalib. Ali hapus Bismillahirrahmanirrahim, ganti Bismikallahumma. Ya, Bismi Allahumma. Oke. Ali karena diperintah oleh Nabi Muhammad dihapus oleh Ali. Diganti Bismi Allahumma. Hadza ma ahadallahu bihi Rasulullah sallallahu Muhammad Rasulullah SAW wa Suhail bin Amr. Ini adalah perjanjian antara Muhammad Rasulullah SAW dan Suhail bin Amr. Apa katanya Suhail? Muhammad, saya ini tidak mengakui kamu Rasulullah. Kalau saya mengakui kamu Rasulullah, lah ngapain kita bikin perjanjian? Coret Rasulullahnya, bikin saja Muhammad bin Abdullah dan Suhail bin Amr. Rasulullah SAW menyatakan kepada Ali bin Abi Thalib, coret. Ali boten purun. Boten ya Rasulullah. Boten tego Ali bin Abi Thalib mau menghapus nama Rasulullah SAW. Ali, hapus. Saya tidak bisa ya Rasulullah. Akhirnya Rasul sendiri dengan tangannya yang menghapus kalimat Rasulullah SAW dan kemudian disuruh menulis Muhammad bin Abdullah. Niku disaksikan oleh 1.200 sahabatnya Rasulullah SAW. Wabes mulai merungut, metenteng, wes orang ngajar ya, wong Quraisy dan seterusnya. Mulai ditulis perjanjian nomor 1. Tidak ada umroh hari ini, pulang. Padahal sudah geret-geret 500 km kambing dan seterusnya. Dari Mekah ke Madinah, jalan kaki mereka. Sambil ngeret ini karena niat umroh. Masya Allah, kecewa semuanya. Bayangin, nomor 1. Nomor 2, kata dia, jika ada orang Quraisy yang ketangkep oleh orang Madinah, maka orang Madinah wajib mengembalikan orang Quraisy dan tidak sebaliknya. Tanda tangan Kanjeng Nabi straight. Habis tanda tangan, Abu Jandal itu dikerangkeng kira-kira sudah 9 tahunan atau bahkan lebih. Dikerangkeng terus karena dia masuk Islam, mau hijrah sama Rasulullah SAW. Tapi bapaknya marah, diikat kakinya seperti orang gila nih, dikasih kerangkeng. Akhirnya dilalah, berkat karunia Allah, dia berhasil mencopot hari itu. Dan dia dengar ada Nabi Muhammad bersama para sahabatnya di Hudaybiyah. Dia pergi ke Hudaybiyah. Habis Nabi tanda tangan, dari jauh Abu Jandal, ya Rasulullah. Seneng sahabat, ya Abu Jandal, peluk-pelukan, mantun ngoten. Bapak terus ngomong, Muhammad, apa isi perjanjian nomor 2 tadi? Abu Jandal tidak mau. Boten ya Rasulullah, saya tidak mau kembali kepada keluarga saya. Saya berhasil membebaskan diri, biarkan saya. Para sahabat juga begitu. Ngapain Nabi menyerahkan? Lah gitu tuh. Masya Allah ya. Hatta sahabat boten sakit nerimo. Peristiwa yang paling mengguncangkan iman para sahabat adalah Sulh Hudaybiyah. Sampai Quran itu menyatakan harus Allah yang menurunkan kedamaian dalam hatinya para sahabat. Sampai wa anzalas sakinata fi qulub. Allah yang menurunkan sakinah ke dalam hati mereka. Karena semuanya mboten saged nerimo. Ya napa karepe Kanjeng Nabi iki sih? Tadi sudah ngalah. Ar-Rahman Ar-Rahim dibusek, Rasulullah dibusek. Habis gini nomor 1 kita sudah ndak umroh, padahal wis gawe kain ihram. Pun ikhraman to niki. Mboten kok sudah ikhraman. Sudah ikhraman ngeret wedhus 500 kilo dan sudah niat perang tidak jadi. Nah, Nabi begitu. Wah, Nabi berlemah lembut. Coba kita bayangkan nih. Sampai akhirnya turun ayat di surat Al-Fatihinu, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaik, ya ila akhiri. Masya Allah.
Kenapa demikian ini? Kalau kita perhatikan bagaimana Rasulullah lemah lembut hatta kepada orang kafir. Kenapa? Karena boten hal-hal prinsipil dalam agama. Hal yang prinsipil saat itu adalah perjanjian. Oke, dirubah apa? Dengan nama Allah. Dengan nama Allah pengasih penyayang, tidak masalah. Isi perjanjiannya adalah memang dia kafir, tidak mengakui. Ya, Nabi Muhammad dan Suhail bin Amr. Nabi Muhammad menerima. Tapi begitu sekelompok orang Quraisy, coba kita lihat dulu lemah lembutnya Nabi. Beberapa orang Quraisy, pemimpin-pemimpin orang Quraisy datang ke Rasulullah SAW dan dia bertanya tentang Islam. Di tengah sahabat Nabi ada yang dibunuh, sahabat Nabi disiksa berbagai macam. Kelompok orang Quraisy datang menemui Rasulullah SAW, bertanya tentang Islam. Tentu Nabi Muhammad seneng. Wah, langsung Quran menyatakan tasodda. Tasodda niku dari kata sodda, sodyun niku echo. Misalnya kalau saya ngomong Yahya, namanya sodyun. Ya. Tasodda niku maksudnya kalau seorang guru kepada muridnya, guru itu bagaimana? Iya, gimana? Iya, gimana? Gurunya itu terus memberikan perhatian secara terus menerus, seperti echo. Ya apa terus? Ini namanya tasodda. Lah Nabi Muhammad itu karena ini orang-orang penting bertanya tentang agama Islam, Nabi lihat berlemah lembut sama dia. Ya gimana? Katanya gimana? Maksudnya gimana? Wah, ditanya terus sama Nabi. Wonten wong buta, wong wuta, namanya Abdullah bin Maktum, tiba-tiba masuk. Ya Rasulullah, aqri'ni wa 'allimni mimma 'allamakallah. Bacakan untukku, ajari aku apa yang diajarkan oleh Allah. Nabi Muhammad justru tidak berlemah lembut kepada dini. Berlemah lembut kepada siapa? Yang di sini. Justru yang kesini Nabi Muhammad disebut talaha. Talaha itu ada dua, tapi kemudian kita lebih memperhatikan yang satu dan meninggalkan yang lain. Namanya talaha. Nabi Muhammad kesini dulu. Nabi tidak memperhatikan yang di sini. Dimarahin Rasulullah, dikritik, bukan dimarahin ya, dikritik Rasulullah SAW oleh Al-Quranul Karim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Kata Allah SWT, Allah menyatakan, fa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha, ya fa anta anhu talaha, kata Al-Quranul Karim. Tapi kepada orang yang istaghna, fa anta anhu tasodda, ya kamu tasodda sama mereka. Sementara sama sinten Abdullah bin Umi Maktum malah talaha dan seterusnya. Masya Allah. Niki menariknya lemah lembut Nabi, tapi pada batasan mana tidak boleh. Ini dilarang oleh Allah SWT. Wis rada kebablasan, tidak boleh. Wah, makanya begitu datang lagi mereka negosiasi wis mentok ini, ada dia bilang gini sajalah Muhammad, kita ini cari win-win solution saja. Setahun kita akan menyembah agamamu, setahun berikutnya kamu gantian. Enak toh, ndak tukaran sudah, win-win solution. Ya, bahasa sekarang wis nopo namine nih, pluralisme lah. Bareng-bareng wis enak toh, semua agama to podo to asline dan seterusnya. Nabi turun ayat Al-Quran, Qul ya ayyuhal kafirun ila akhiri. Nah, sama sekarang gini, Quran mengingatkan trik mereka, waddu law tudhinu fayudhinu. Nah ini kalau kita ngelihat orang Islam banyak sekali dalam kehidupannya, terutama kalau kita perhatikan kenapa kok muncul Hamas, salah satunya ya karena itu. Israel itu dari dulu law tudhinu fayudhinun, berbagai macam perjanjian demi perjanjian. Makanya kemudian Syekh Yasin memutuskan gak mungkin ini caranya, kecuali harus dilawan dengan jihad. Ya, makanya mereka mendirikan Hamas ya, dan seterusnya niku harokah muqawwamah ya, yang untuk mengestabliskan harokah Islamiyahnya kemudian. Ya, kenapa ya? Karena mereka merasa nggak mungkin ini, mereka hanya menipu saja. Salah satu trik memang orang-orang yang membenci Islam itu ngoten, lautut hinu fayudhinu. Makanya hati-hati nggih lek napa namine wonten wong sing musuh Islam
terus kok dene nglemesi, nah ini ojo-ojo. Ya, lautut hidu fayut hidun. Kita lanjutkan. Wala tuti' kulla halafim mahin. Ini semuanya karakternya orang Quraisy nanti yang disebutkan Al-Qur'an nopo keranten kesenengan dunya. Mangke monggo dipikirkan ya. Orang itu kalau sudah cinta sama dunia, nantilah punya karakter ini semuanya. Ini efek dari orang yang terlampau kesengsem kali urusan dunia. Cinta sama urusan dunia. Saya satu suka dusta. Teng pundi-pundi wes. Jangan tontoni politisi isine dusta mawon. Bukan dibin. Terus isinya apa? Lautut hinu fayut hinun. Asing ngoten. Nggih. Niki soalnya badhe pilihan nggih. Duga pundi sing menang teng Malang mboten ngertos kok. Watu lautut hinu fayut hinun. Nggih, nomor 1. Yang kedua, Quran menyatakan wala tuti, jangan juga kamu taati kullah halafin. Setiap orang yang suka sumpah. Ya, kalau diparingi wazan, kalau ngikuti wazan fa'al, ya, seperti ghaffar, qaffal, ya khobbaz, ya khabis tukang bikin roti. Tapi kalau dia terus bikin roti terus sampai jadi ahli bakery, namanya khobbaz. Ya dah, karena wis tukang gawe roti, wis ahli nih wis, dan seterusnya. Lah, pakai wazan fa'al, fa'alul lima yurid, nggih. Lah sekarang halaf. Ya halaf itu apa? Wong sing sumpah terus. Jangan taati orang yang sumpah. Kenapa? Ini manifestasi dari mukadzib. Wong niku lek sering goro, cirine biasane engko ana usaha, ayolah sampean kok ngene lah, usaha ngelembuti dhisik. Padahal iku biasane wong goro ngoten niku. Pokok sampe lek anu yo, wis pokoke utang ngono aku lah. Engko pasti tak sahuri lah. Lautut hinu fayudhinun. Padahal boten. Nggih. Nomor 2, halaf, akeh sumpahe. Menawi ngomong titik-titik sumpah, titik-titik sumpah. Jangan jangan percaya, jangan taati orang yang banyak sumpah. Kenapa? Karena tanda dia itu adalah orang yang suka bohong. Karena itu orang banyak bersumpah. Ciri orang banyak sumpah itu bohong. Misalnya jenengan lek wonten tiang ngomong dengan jenengan, anu mas, aku insya Allah sore nanti saya ke rumah jenengan. Sumpah. Jenengan tak ngomong, ayo misalnya. Sampean sing temen sumpah sampean ngono. Sumpah kok jenengan. Kenapa sampean ngomong sumpah? Karena jenengan mboten percaya teng tiang niku. Lek jenengan percaya mboten usah ngomong sumpah. Aku engko sore nyong sampean. Oh iya tanteni ya. Siapa ngoten. Tapi lek jenengan ngomong, mas engko aku sore nyong sampean. Sumpah yang omah. Enggak, temen mas, aku sumpah yang sampean. Nah, niku jauh dari hati jenengan mboten percaya teng wong niku. Sehingga dia harus menyatakan sumpahnya baru jenengan rodok percaya. Lah sama, ada orang titik-titik sumpah, titik-titik sumpah. Lah niku jangan percaya orang kayak begitu nih. Kenapa? Karena dia banyak bohongnya. Ustaz, wong ngarepku titik-titik kok wallah lah itu ya napa terus kalau betul percaya. Nah niku mboten, ini bagian dari tradisinya mereka. Lek jenengan umroh atau haji, wah aku ndak percaya sampean, ndak tuku aku. Nggih mboten lek niku. Ini orang yang benar-benar bersumpah memang titik dalam omongan butuh penguatan. Ngeten secara psikologi gini. Kejujuran itu tumaknina di hati. Terus Rasulullah SAW nggih. Dosa itu menggelisahkan dalam hati, boten tenang kita ini kalau berdosa. Nah kalau kita berkata-kata yang benar, niku tenang tumaknina dalam hati. Ketenangan itu tidak membutuhkan penguatan. Nah kalau kita ini berdusta, sebenarnya dalam hati kita niku goncang karena boten neco. Lah kita butuh ketenangan karena dengan cara apa? Sumpah. Karena orang berdusta itu kelihatan. Makanya dia sumpah untuk mengokohkan dirinya. Makanya halafin boten perlu ditaati. Halafin mahin. Halafin mahin. Mahin sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia, namanya hina. Orang yang hina. Jadi nopo namanya ini orang yang benar-benar terhina di masyarakat. Kenapa? Ya karena kedustaan itu tidak bisa kecuali akan membawa
kehinaan. Katsiril halif bil batil, banyak berdusta dengan kebatilan. Kata Imam Muqatil. Ada sebagian para mufassir merujukkan kepada Walid bin Mughirah. Waqila Al-Aswad bin Abdi Yaghus, ada juga yang mengaitkan kepada Aswad bin Abdi Yaghus. Ada juga yang menyatakan Halafi Mahin ini adalah Ahnas bin Shurek. Ya, Mahin maknanya adalah dhaifin haqirin. Ya, wong sing dhaif, lemah, haqirin orang yang terhina. Huwa fa'ilun minal mahanah wa yakillatur ra'yi wa tamyiz. Yang dimaksud dengan mahin di sini adalah orang yang sedikit pandangannya, kecerdasannya juga sedikit. Le bahasa kita sekarang mungkin nopo, idiot lah, atau wong sing goblok. Nah, niku namine mahin. Niku wonten sing nafsiri ngoten, boten pinter tiange. Niku namine mahin. Namine mahin. Atau maknanya yaitu orang yang lemah, orang yang hakir, tapi dalam pengertian kebohongan yang dia lakukan tadi. Berikutnya hammaz. Hammaz itu menarik. Ini sama dengan kata lumazah, humazah. Para ulama itu ada metode gini. Kalau kita ini ngomong ha dengan membunyikan huruf ha, itulah seperti menekan sesuatu. Ya, jadi kalau iya ya, kita menekan sesuatu, menekan dan menusukkan sesuatu. Karena itu kata hammaz secara bahasa adalah menekan dan menusuk kepada orang lain dengan lesan. Dan memang sama, jenengan nek ngomong jenengan cubi mawon, iya, seperti ada yang kita tekan, Ustaz. Ini menarik bahasa Arab. Karena itu kata para ulama lughah, kenapa disebut hammazin? Karena dia menekan dan menusuk seseorang dengan lidahnya. Apa yang ditusukkan? Orang yang tukang mengungkapkan kejelekan orang, ngata-ngatain orang, mencemooh orang dengan lesannya itu, sehingga kata-katanya itu menusuk kepada orang tersebut. Namanya hammaz. Puncaknya humazah. Puntis yang lebih buruk, Ustaz. Hammaz nopo humazah? Humazah. Jadi hamiz lebih tinggi lagi, hammaz. Puncaknya adalah humazah. Ini para pencaci maki, para pencemooh, sedikit-sedikit suka nyacat, sedikit mencaci maki orang, sedikit-sedikit kata-katanya itu tajam, kata-katanya menusuk ke hatinya orang. Wonten wong ngeten iki, ngomong-ngomong ngelarani. Dan ini namanya hammazin. Jangan taati orang yang hammaz. Hammaz. Masya'in binamim. Masya orang yang banyak berjalan. Dari masya yamshi, berjalan. Masya orang yang senengane melaku-melakunya dindi. Maksudnya orang banyak networkingnya, banyak melaku nih, banyak jalannya. Dan ngapain dia kalau masya'in binamim? Nyebarin namimah, ngadu-ngadu. Wonten wong mencelok teng mriko, mulai ngudal-ngudal kesane. Sampeyan ro ndak? Ketua masjid iku yo ngene. Wah, ketemu rono ngudal-ngudal malih. Namanya namimah. Atau ada bahasa yang lain untuk orang yang jalan kemana-mana ngadu-ngadu. Ya, sampean iku lho diomongi elek lho jangan lho. Sampean ndak to. Oh, namanya namam. Tukang adu-adu. Bahasa anak sekarang namanya kompor, gitu. Tukang ngomporin, ya. Wonten wong wonten niku titik ngompor niku namine masya'in binamim. Sampeyan niku lho ro tekan ndi sampeyan niku? Lho, kok ndak ro ya? Sampeyan benci yang sampean. Wah, niku namine kompor namine. Niku namanya masya'in binamim. Jangan temanin orang yang kayak begitu. Jangan taatin, kata Rasulullah, kata Al-Quranul Karim. Ya. Manna'in lil khair. Ya. Hammaz mughtabin. Ya. Dan di sini Imam Baghawi mengartikan dalam tafsir Baghawi disebutkan dengan mughtabin ya'kulu luhuman nas bit-ta'ni wal ghibah. Tukang mencaci orang yang memakan daging manusia dengan cara mencela dan berghibah.
niku namine hammaz, ya seperti tadi ya. Walladzi yaghmizu bi akhihi fil majlis, yaitu tukang jelek-jelekin, tukang ngomongin kejelekannya saudaranya di majlis. Masya'in bin namim qattabin yas'a bin namimah bainan nas yufsida bainahum, sama seperti yang saya jelaskan tadi ya. Orang jalan kemana-mana ngadu-ngadu bikin kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Ajane wonten wong kados ngoten niku. Makna masya'in bin namim manna'in lil khair, sedikit lagi, manna'in lil khair bi khailin bil mal. Ini salah saya, bakhilin bimal. Qala Ibnu Abbas manna'inil khair lil Islam yamna' waladahu wa ashiratahu 'anil Islam yaqulu la in dakhala wahidun minkum fi dini Muhammad la anfa'uhu bi syai'in abada. Makna yang pertama, manna orang yang terus-menerus mencegah, lil khair kebaikan, orang yang terus-menerus mencegah kebaikan. Maknanya apa? Nomor satu, bakhil, swangking nemene. Ini karena menganggap harta benda itu sesuatu yang baik dan dia bakhil, dia mencegah untuk memberikan sodako, infak dan seterusnya. Wong sing meleki, nah bahasa sekarang orang yang meleki, namanya manna'inil khair. Mana yang pertama. Yang kedua, manna'inil khair adalah orang yang mencegah dari kebaikan. Kebaikan di sini maksudnya adalah Islam. Jadi manna'inil khair adalah orang yang mencegah anaknya, keluarganya untuk masuk Islam karena dia berkata, la in dakhala wahidum minkum, kalau kamu masuk ke dalam agama Muhammad SAW, kamu tidak akan ada manfaatnya sedikit pun selama-lamanya. Kita pisah keluarganya dan seterusnya. Namanya manna'in lil khair. Kalau sekarang jenengan bisa luaskan maknanya ya. Apa saja orang yang sukanya mencegah kebaikan yang dilakukan ya, namanya manna'in lil khair, manna'in lil khair. Nah, sampai sekarang kita ini masih menyaksikan orang yang mencegah anaknya untuk masuk ke dalam agama Islam, masih kita dapati ini sampai dihilangkan kekeluargaannya, hartanya dan seterusnya gara-gara nopo melbet agami Islam dan seterusnya. Manna'inil khair, ciri berikutnya kita cepatkan mawon. Mu'tadin. Sekarang setelah sifat berikutnya manna'inil khair, mu'tadin athim. Mu'tad sudah sering kalau mu'tad ini ya, orang yang melampaui batas di dalam melakukan maksiat. Zalumin yata'addal haq, orang yang amat sangat zalim, yang sudah melampaui, yang sudah melanggar berbagai macam aturan kebenaran, dia langgar semuanya, namanya mu'tadin. Mu'tad, nemen maksiate. Athimin juga sama, pelaku dosa terus menerus kalau melakukan dosa. Asim biasanya juga dimaknai fajir, wong sing seneng ngelampai dosa. Utullin ba'da dzalika, sekarang utul ini masih ada, ini terakhir ya, utullin ba'da dzalika zanim an kana dzata mali wa banin, baru. Nopo namine utul? Utul ini satu kata yang menarik untuk dijelaskan. Kata utullin dari kata atalahu misalnya, menggiring dengan keras. Apa maknanya? Kata ini digunakan untuk menunjuk seseorang yang keras hati, kepala batu, kasar, enggan berbuat baik kecuali kepaksa. Namanya utul. Jadi wong wamen kasare, ndak bisa ada kelembutan sama sekali dia. Baik, kata-katanya kasar, kepalanya juga keras kepala dia. Enggan berbuat baik sedikit pun, itu namanya utullin. Ya. Nomor satu utullin, disifati lagi ba'da dzalika zanin, terlebih lagi dia zanim. Zanim adalah berasal dari kata zanamah, yaitu kulit yang mengulur ke bawah telinga kambing bagaikan giwang. Jadi wonten kulit yang mengulur di bawah telinga kambing sini bagaikan giwang. Ya.
Ya, itu awalnya. Atau sesuatu yang dipotong sebagai tanda pada telinga unta dan dibiarkan terulur. Beberapa pendapat ulama tentang maksud kata tersebut pada ayat ini. Ada yang mengartikan sebagai perangai buruk yang melekat pada diri seseorang sehingga ia menjadi populer dengan keburukan itu. Ada juga yang memahami seseorang dinisbahkan kepada satu komunitas padahal dia bukan dari mereka. Dengan kata lain, dia sudah merupakan anak haram, bukan anaknya. Ini juga disebut dengan zanim. Atau sesuatu yang memang sudah tidak ada harganya sekali, karena unta itu atau kambing yang sudah dipotong telinganya atau apa, itu memang tidak dimaksudkan untuk dibeli, biarin sudah dia ditelantarkan. Ya, ada unta yang sudah tua, ya, kadang-kadang dikonsumsi sudah tidak mungkin, ya, tapi dia sudah tidak bisa produktif dan seterusnya, nah dia dibiarkan saja sudah, berkelana kemanapun saja dan seterusnya. Itu juga disebut dengan zanim. Dari makna ini semuanya, maka zanim itu adalah orang yang memiliki perangai yang buruk melekat pada diri orang tersebut sehingga dia populer dan dinisbatkan keburukan itu kepada dirinya. Itu namanya utullin ba'didzalika zanim, saking jeleknya nggih. Sampai Quran menggambarkan utullim ba'dadzalika zanim, ya. Jadi para orang yang kasar, perangainya kasar, kalimat-kalimatnya kasar, selain itu ia juga populer dengan kejahatannya. Kira-kira begitulah maknanya, ya. Nah, terakhir sekarang setelah itu angkana dzamalin wa bani. Besok baru kita masuk ke kisah Shahibul Jannatain yang menjadi inti dari surah Al-Qalam. Kenapa mereka bisa kayak begini itu, punya sifat yang sedemikian jeleknya itu? Kata Al-Quranul Karim, angkana dzamalin wa banin, karena mereka memiliki banyak harta dan mereka memiliki banyak anak, punya manpower, punya harta. Jadi kalau kita singkatkan, ayat ini bicara tentang apa? Bicara tentang penyakit hubbud dunya, cinta sama dunia, yang akan mengenerate beberapa penyakit hati, penyakit yang buruk, akhlak yang buruk. Orang kalau cinta sama akhirat juga akan melahirkan sifat-sifat yang baik. Begitu juga orang kalau terlampau cinta sama dunia, lupa sama akhirat, dia juga akan mengenerate berbagai macam penyakit yang buruk nih. Monggo sekarang difikirkan, ya Allah, ngoten nggih, efeke orang itu kalau nemen cintane kepada dunia. Jangan perhatikan dan jangan cecekin kepada orang-orang. Kalau orang tuh nemen cintai sama dunia. Nah, kalau kita urut tadi ada beberapa poin. Ini satu, mukadzib, dusta orangnya. Wong pokoknya akeh dusta pasti cinta sama dunia. Nomor satu. Nomor dua, dia maunya soft. Dia tidak punya prinsip yang bisa dipegang teguh. Dia fleksibel wonge. Si gambaran politikus, bingung jenengan ningali politikus niku. Loh, wingi lah di partai iku lho. Loh, saiki kok ndek kene dia. Loh, dene wingi lah pasangan ambek iki lah. Loh, saiki fleksibel. Nggih, namine mudahana. Jadi ciri pertama, kadzib, dusta. Nomor dua, mudahana. Biasanya kenapa begitu itu? Apa yang membuat? Karena dia sudah punya prinsip. Prinsipnya adalah oleh dunia. Makanya di Quran itu wonten kalimat menarik ya. Kata Al-Quran salah satu cirinya orang Yahudi ya, wonten surah Al-A'raf niku digambarkan Allah itu, ini generasi kedua ya setelah wafatnya Nabi Musa alaihissalam. Nah, orang-orang Yahudi kemudian wa khalafa, kata Allah menggantikan generasi pertama Bani Israel itu kemudian dengan khalfun ya, dengan pengganti yang nanti dia mewarisi warisul kitab, mereka mewarisi kitab, tapi ya'khuduna arada hadzal adna, tapi dia kemudian mengambil jadi maksudnya ngeten, dekne iki mempelajari kitab Taurat, ero isine kitab Taurat, ini halal, ini boleh, ini tidak boleh, semuanya dia tahu. Tapi dengan ilmunya itu dia mengambil harta,
Maksudnya, wah ini tidak boleh mestinya, tidak apa-apa lah. Nah ini mestinya haram ini, tidak apa-apa lah. Kenapa? Wa qalu, dia sambil berkata apa? Sayughfaru lana. Allah pasti nanti akan memaafkan kita kok. Makanya kata Quran, orang yang kayak begini ini namanya berangan-angan saja. Namanya umniyah, kata Al-Quranul Karim. Ibnu Athaillah Sakandari bahkan menyatakan kalimat yang menarik, kata Ibnu Athaillah. Ar-raja ma qaranahu amalun wa illa fahiya umniyah. Katanya Ibnu Athaillah. Ya. Harapan yang benar kepada Allah itu adalah yang diikuti dengan amal. Kalau jenengan punya harapan yang baik kepada Allah, ya, saya pengen mlebu surga rek, aku kepingin ngene rek, itu namanya harapan. Harapan yang benar itu akan dibarengi dengan amal. Tapi kalau kita punya harapan tapi mboten menerbitkan amal, niku namine harapan kosong. Namanya umniyah. Lah wong Yahudi itu banyak sekali imannya digambarkan sebagai umniyah. Tilka amani yuhum. Itulah wishful thinkingnya orang-orang mereka. Lah niku hati-hati. Jadi mereka itu sudah tidak punya prinsip lagi, pelin-pelan mawon, karena agamanya adalah uang. Nomor 1 dusta, nomor 2 mudahana, nomor 3 suka sumpah. Nih, nomor 4 hina dia. Nomor 5, wong kalau dihinakan sama harta, masya Allah, dia merendahkan dirinya, bohong dia mau. Padahal kebohongan itu kan merendahkan derajatnya dia. Jangan jenengan mulai lihat sing ecek-ecek lah. Niki mangga masak pohon. Niki masak pohon Pak? Ya iya. Nih, ini masak pohon, ini mangga. Saya maksudnya dia kata dia, ini bahasa Jawa, mangga masak pohon. Nah, inilah betul. Ini mangga bukan pohon, maksudnya begitu. Pinter-pinteran kali wong-wong niku. Saya tidak berdusta, Pak. Saya tulis bener ini, mangga masak pohon. Bukan masak, ini bukan pohon, mangga ini tadi. Loh, matangnya di mana? Ya di sini. Setelah lama jadi mateng. Masya Allah. Macam-macam wong sakniki nih. Uang itu berani nih, padahal itu kan tidak boleh. Orang meninggikan derajatnya dengan apa? Akhlak yang baik dan seterusnya. Jangan tinggal ini jualan itu, malah dipakai teknik. Ini kula uang dunia itu ngoten ya. Karena kita takut. Jangan tinggali jualan orang, kadang-kadang jualan salak, jualan duren. 3.000, 100.000 3. Jangan naik, wah murah-murah rek, udah gede kok, mandek. Pundi Pak? Nah niku. Sing elek-elek lho niki mboten angsal Pak. Niki 200 tunggal misale. Niku teknik bisnisnya orang kelas bawah. Di dalamnya wonten unsur ana nipune wonten. Wonten nipune meskipun sedikit lah gitu. Kecil-kecilan wis mulai menipu. Quran niku mboten kira goro. Wong niku lek wis cinta kali donya, niku lak muncul nanti goro nomor 1, terus ya Allah. Nanti orangnya ndak akan punya prinsip, fleksibel dia. Maksudnya wis opo dia gadaikan. Tapi lek uang niku meskipun dagang tapi nggak ada prinsip dia, nggak ada iman, nggak aku ndak goro. Gusti Allah nanti sing ngero, bismillah. Wah beto. Lah gitu. Masya Allah kalau kita pikirkan. Lah tentu ya wajar nggih karena kita niki penting disekolahkan juga, penting di kan ini karena wonten ilmune, bisnis nggih wonten ilmune, semuanya punya ilmunya. Kebohongan tidak akan pernah uang akhirnya kasta, percuma, Pak sing elek-elek dan seterusnya gitu. Menarik. Saya nyuruh mahasiswa saya, coba kamu itu selidiki bagian judul skripsi itu ini loh. Sekarang fenomena menarik di Malang itu kalau dibikin skripsi menarik kayaknya itu. Pendidikan entrepreneurship ala Madura. Terus nopo sendiri Ustaz? 2, cabang Purnama sampai toko Rama. Madura lah top loh, masya Allah. Toko Rama 1, Rama 2, Rama 3 nih. Pojoke bensin, DKI, Padang, terus anak-anak mahasiswa itu buka 25 jam nih Ustaz, buatan 24 jam. Tang putih-putih menjamur. Niku idenya dari siapa, caranya bagaimana. Kadang-kadang kalau salut nih hebatnya orang Madura nih gitu. Dan laku. Putih-putih nih, masya Allah hebat ya. Seperti cabang Purnama nih,
Padahal nggih mboten cabang purnama, tapi teng pundi-pundi. Bebek goreng ayam cabang purnama. Masya Allah nggih. Wonten cara bisnisnya mereka sendiri. Kegah wong Madura niku. Satu sisi kula kagum. Meskipun levelnya mestinya naik nggih. Wah, naik di tingkat yang lebih keren mana mungkin, wah iso ngalahno Indomaret, Alfamaret mungkin. Masya Allah. Tapi hati-hati, cinta sama dunia itu akan melahirkan beberapa sifat nih. Kita akhiri ya, satu dosa, dua dusta, dua mudahana, terus banyak sumpah. Wah, jenengan lihat teng pasar guys, nopo namine jangan sego jangan nih sumpah nih. Wah temenan Pak nih Pak, wallah ini saya nih. Sumpah, dan seterusnya, dan menghinakan dirinya dia. Hamazin, suka mencela. Contohku sing iku barangnya mana binamim adu antar sana antar sini, masya Allah. Mana inil khair. Lah Quran itu menggambarkan karakternya orang Quraisy, berhadapan sampai digambarkan seperti orang berdagang. Nah gitu. Rasulullah SAW sekarang membawa Al-Quranul Karim, orang Quraisy membawa semuanya ini, hartanya segala macamnya dan seterusnya, merasa kesaingan. Karena itu apa yang mereka lakukan menunjukkan wataknya yang asli. Dan Rasulullah SAW dilarang taat sama orang. Maksudnya apa? Agama tidak boleh mengalah dengan urusan yang remeh-temeh, yaitu urusan dunia. Itu yang harus kita hati-hati, terutama bagi siapapun saja. Kita ini dengan semua profesi kita bisa mengalahkan agama untuk memenangkan urusan dunia kita. Politikus, pejabat, semuanya lah, bisnismen, itu rentan semuanya untuk mengalahkan urusan agama, atau siapalah, hukum, semuanya, pengacara dan seterusnya. Demikian, mugi-mugi wonten manfaatipun. Ajanallahu yakum ajma'in. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.